Nah, ini keren nih, ada damn style ya. Nah, ini nih. Kenapa nggak dari tadi kayak gini? Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, Pilot Nakal mau review, mau mengulas tentang produk baru dari Toolkit RC. Tipenya apa? M6AC. Di sini keterangannya adalah Smart AC Charger. Cuman Pilot Nakal di sini tambahkan ini adalah Multi Talent Smart AC Charger. Kenapa Om? Yuk, langsung kita kupas tuntas seperti apa Smart Charger dari Toolkit RC. Ini kodaknya, jadi di sini keterangannya jelas banget. 100 watt untuk input AC, 300 watt untuk input DC. Dan di sini maksimum 15 ampere. Dan charger ini bisa cas baterai dari 1S sampai 6S. Dan yang terakhir adalah untuk monitornya sebesar 2 inch, yang pasti sudah IPS LCD. Oke, di sini ada keterangan dual input mode, multifunction, dan multi apa nih ya? Multi language ya, jadi bahasanya macam-macam. Jadi kalau teman-teman yang nggak bisa bahasa Indonesia ya bisa pilih bahasa selain bahasa Indonesia. Oke, ini kodenya seperti ini, dan thank you buat Toolkit RC yang sudah ngirimin produk ini. Dan Pilot Nakal mau langsung aja ya, di belakang masih ada keterangan-keterangannya, tapi langsung aja dibuka ya. Nah, apa aja yang didapat? Pilot Nakal sempat shock kaget ya. Ternyata Toolkit RC punya kabel yang bisa connect ke lighter yang ada di mobil. Jadi charger ini selain multi talent, charger ini juga kecil yang praktis bisa dibawa kemanapun. Bahkan di dalam mobil pun dalam perjalanan kita masih bisa ngecas dengan bantuan kabel ini ya. Dan ini yang pasti untuk konektor inputnya dia XT60. Ini Pilot Nakal belum pakai, jadi tetap aja biar di dalam kotak. Dan waktu pembelian juga dapat kabel USB to USB. Kemudian ada screen guard guys. Nah, jadi kalau teman-teman mau pasangin screen guard langsung aja dipasang. Sementara Pilot Nakal belum pasang. Kemudian ada ini buku, bukan buku sini, tepatnya surat cinta, kecil banget. Terus ada kertas, bukan kertas ya, apa ya? Nah, ini dia. Follow us. Jadi teman-teman bisa scan barcode ya. Oke, follow us, ada Facebook, Instagram, dan YouTube. Itu sih. Nah, mana chargernya? Chargernya sabar dulu. Ini ditutup dulu dan Pilot Nakal keluarin chargernya. Abrakadabra. Oke guys, ini sudah terkoneksi dengan listrik yang ada di rumah. Dan yang pasti konektornya itu kita pakai EU ya. EU itu Europe. Jadi jangan pilih selain Europe. Karena nanti konektornya bakal 3 seperti ini. Kan lucu ya. Kita nggak bisa ngecas, kita butuh converter lagi. Oke, ini produk dari Toolkit RC ya. Yang sudah dikonekin ke listrik yang ada di rumah. Bagian depannya seperti ini, bagian atas sih tepatnya ya. Jadi di sini ada tulisan M6AC, di sini ada keterangan juga 100, 300 DC, 15 ampere, 1 sampai 6S, dan di sini ada 4 tombol ya. Jadi teman-teman bisa lihat ada tombol kotak, tombol panah atas, tombol panah bawah, dan tombol bulat. Ini bagian atas simpel banget. Nah, di bagian belakang buset. Ini fan-nya gede banget ya. Jadi kalau charger yang performanya optimal, maksimal, pasti fan-nya gede. Dan ini fan-nya hampir menghabiskan casing belakang. Dan di sini di bagian belakang teman-teman bisa lihat ini kebalik guys. Nah, di sini input untuk AC ini pakai kabel konektor seperti ini. Dan untuk kabel input DC teman-teman bisa menggunakan power baterai ya. Mau 6S pakai Li-ion yang 8000 mAh bisa buat input power charger ini. Di sini input keterangannya DC 7 sampai 28 volt. Jadi kalau 6S 22 bisa sampai 7S atau 8S ya ini ya. Untuk inputnya, wih ngeri guys. Bagian samping kanan kiri polos kosong, ya di sini kosong. Jadi bagian belakang fan, 2 input, dan di bagian depan ini yang menarik sih. Cuman Pilot Nakal nggak bisa demoin ya. Jadi di sini ada untuk tes ISC dan tes receiver. Plus yang spesial lagi, charger ini bisa buat cas baterai dari produk DJI. Nah, cuman Pilot Nakal nggak tahu nih konektornya apa ya. Yang pasti konektornya nanti XT60, mungkin nanti hubnya itu buat dock atau bisa dibilang dock charger untuk baterai-baterai dari produk DJI. Dan di sini juga ada output, ini USB, jadi teman-teman bisa colokin kabel USB, entah mau ke Type-C, micro USB, atau ke Lighting buat ngecas HP teman-teman semua. Nah, ini ditutupin kotak, sebentar, ini bukanya kemarin pakai pinset guys. Jadi di dalam kotak itu ada 3 pin ya. Mana nih? Pinset, where are you? Nyariin pinset guys. Nah, ini pinsetnya.
Oke, jadi sini pelontakal buka ya. Ini memang sengaja ditutup dari pabrikan supaya kalau nggak dipakai ya tetap tertutup seperti ini. Aduh, lepas. Nah, oke. Jadi teman-teman perhatikan ini XT60 untuk input baterai dari 1S sampai 6S. Terus di sini adalah port konektor balancing atau balancer ya. Dan di sini untuk tes ISC, tes servo mungkin atau tes receiver, nanti pelontakal kasih lihat di menunya. Dan pelontakal skip ya untuk tes ISC-nya atau tes bukan tes ISC guys. Ini tes receiver dan tes apalah itulah. Oke, langsung aja lihat chargernya. Nah, jadi seperti ini, simpel banget. Dan di sini pelontakal langsung demoin untuk ngecas baterai LiPo 4S ya. Jadi apapun baterai teman-teman mau merek apapun bisa dicas menggunakan charger ini. Oke, pertama konekin ini XT60, jangan kebalik. Kalau kebalik mungkin nggak bisa masuk ya. Dan teman-teman perhatikan di sini ada logonya minus. Jadi kabel paling kiri adalah kabel warna hitam. Oke, setelah dicolok bakal muncul seperti ini. 16,20 ya. Oke, semoga cukup jelas. Dan untuk mulai proses cas, kita tekan tombol yang bulat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, baterai tipe teman-teman bisa pilih. Kalau emang baterainya LiPo ya, kita tetap biarkan di LiPo ya. Oke, untuk masuk, pencet tombol bulat. Nah, di sini ada pilihan untuk baterai, ada LiPo, ada LiHV, LiVe, Li-ion, LTO, NiMH, dan BB. Dan yang terakhir spesialnya adalah UAV BAT. Apa itu UAV BAT? UAV BAT untuk mengecas baterai dari Mavic R1, Mavic R2, Mavic 1, Mavic 2, Mavic 3, Phantom 3, Phantom 4, Inspire 1, Inspire 2, Inspire 3, FPV. Oh, ini DJI FPV guys. Dan ada produk dari Avata. Keren kan? Cuman sampai hari ini pelontakal belum tahu konektornya seperti apa. Yang pasti inputnya XT60, keluarnya seperti apa nanti ya pasti sesuai dengan baterai-baterai dari produk DJI. Oke, tombol kotak ini untuk back ya guys. Oke, itu untuk baterai tipe UAV BAT. Dan untuk kebanyakan baterai drone pada umumnya yaitu LiPo dan LiAV. Jadi LiPo dia maksimal di 420. Oke, coba pilih LiPo dulu. Untuk charge-nya kita biarkan di auto. Modenya teman-teman bisa pilih mau cas, discharge, storage, atau destroy. Jadi banyak banget nih teman-teman yang mempertanyakan, Om, chargernya bisa storage nggak? Ya, dan di M6AC ini bisa storage. Jadi kalau teman-teman punya baterai yang mau dihancurkan, teman-teman tinggal pilihkah destroy. Destroy itu apa? Bukan menghancurkan, tapi menghabiskan seluruh isi kapasitas yang ada di baterai, dibuat sampai 0 dan itu siap untuk dibuang. Karena jika dalam kondisi baterai dalam keadaan masih ada tegangan, dibuang resikonya bisa meledak. Makanya di Smart Charger M6AC itu ada fitur namanya destroy. Cuman di sini pelontakal nggak pakai destroy, tapi mau cas ya kita pilih mode cas. Untuk end voltage N20, end voltage 420 ini mengikuti dari baterai tipe LiPo. Coba kita pindah ke LiAV ya. Otomatis end voltage-nya bakal berubah di 435 karena si smart charger ini sudah disetting untuk auto. Jadi jika kita setting mode LiAV LiPo, dia bakal menyesuaikan 420 ya. Untuk charge current, nah ini mesti teman-teman perhatikan nih, charge current ini baterai di kapasitas 1350 mAh. Jadi sebaiknya kita pilih current-nya menyesuaikan dengan baterai ini. Jadi yang sesuai adalah 1,3 ampere. Kemudian paling bawah start, di bagian bawah lagi nggak ada ya. Jadi mentok paling bawah start dan kita pencet start. Charge to 16,80. Oke. Oke, sekarang lagi proses pengecasan. Dan teman-teman perhatikan ya di bagian atas 24,11 volt. Ini sepertinya untuk input ya. Terus di bagian pojok kanan atas ada keterangan derajat. Jadi charger ini sudah mulai panas atau belum. Nanti fan-nya bakalan otomatis menyala jika charger ini sudah mendekati angka yang di setting panas, makanya fan akan menyala. Oke teman-teman perhatikan sini charging 420 1,3 ampere ya.
dan kita bisa pindah ke page selanjutnya, tekan bawah atau tekan atas. Di sini tertera keterangan sel 1, 2, 3, 4, sel 14184, ada 3 digit guys di belakang. Dan kita pencet page selanjutnya. Di sini teman-teman bisa lihat angka internal resistance. Sel 1 30, sel 2 20, sel 3 24, dan sel 4 52. Sel 4 angkanya cukup tinggi ya. Jadi dari sel 1, sel 2, sel 3, sel 2 paling kecil, sel 1 nomor 2, nomor 3-nya di sel 26, sel nomor satunya di sel 4. Dia ada 66 karena baterainya ini sudah busuk guys. Jadi teman-teman waktu dapat baterai baru pasti angka internal resistennya kecil. Oke, kembali lagi, dan kalau charger ini sudah full otomatis bakal ada bunyi beeper. Kalau bunyi toolkit RC ya bunyi tip agak panjang ya, ada bunyi pip yang lumayan panjang. Oke, sambil kita tunggu kita bisa pencetan ini. Oh, nggak bisa guys, jadi kita hanya bisa masuk di menu ini. Oke, kita tanggal stop dulu ya. Dan kalau teman-teman pencet tombol bulat ini, kita bisa ganti QRIL-nya di tengah jalan. Nggak buru-buru nih, kita bisa ganti. Kalau nggak buru-buru kita bisa kasih 0,5 ampere. Jadi bukan jadi patokan ya bahwa kita cas baterai ini mengikuti angka mAh. Kalau kita nggak mau terlalu buru-buru atau nyantai ya kita bisa setting di 0,50 di bawah 1 ampere. Oke, kalau kita nggak jadi cas baterai ini kita bisa pilih stop. Oke, itu untuk pengecasan, pencetan tombol kotak ini. Nah, ini keren sih, ada measure resistance. Jadi kita bisa pencet ya, kita bisa memperkirakan untuk measure memperkirakan resistance dari baterai ini. Tapi pelontarkan nggak gitu paham sih, jadi di skip aja. Oke, pencetan lagi di sini adalah fitur yaitu measure signal. Nah, di sini kita bisa lihat ada sinyalnya dari S-bus, PPM, dan BWM. Oke, back lagi. Di sini ada signal output ya. Gak gitu paham juga ya, karena ini di sini masih terteranya si S-bus dan lain-lain. Dan di sini kita bisa tes ISC, output over current. Jadi memang bukan yang dimasukin bukan ISC sih, ini baterai ya. Dan kerennya lagi ini bisa jadi power guys. Sebentar, ini keluar aja dulu, baterai dicabut ya. Kita mau lihat lebih detail untuk toolkit RC M6 AC. Wah, tripodnya kesenggol. Oke, pencetaan yang ini. Nah, ini adalah halaman yang paling penting, input settings. Oke, di sini teman-teman bisa pilih power select auto, power tipenya adapter ya karena dia langsung connect ke listrik. Maksimum power kita ini dari pabrikan ya 100 watt, maksimum current 5 ampere. Terus voltage range 20 sampai 25. Ada security setting. Ini security setting apa nih ya? Save inter temperature, save external temperature, save time, save capacity. Di sini ada personalization, backlight 6. Cukup lah ya. Operation volume 2. Language teman-teman pilih English. Nah, ini keren nih, ada theme style ya. Nah, ini nih. Kenapa nggak dari tadi kayak gini? Ternyata suka yang dark nih. Oke, di enter. Battery selection off ya. Biarin aja continuous work off, work complete end, balance start volume always default. Jadi kalau teman-teman mau dikembalikan settingan awal, teman-teman tinggal pilih default. Oke, pencetaan lagi belum lengkap nih guys. Oke, apalagi ya? Default. Oke. Back. Nah, penyataan ini. Nah, di sini ternyata fitur untuk tes ISC, tes receiver. Jadi di sini ada signal output ya. Kita bisa pilih PWM, S-bus, PPM. Nggak tahu kalau ILRS apa ya, teman-teman. Kalau ada yang paham bisa ketik di kolom komentar. Nah, ini yang menarik nih, power. Jadi kalau teman-teman nggak punya smoke stopper, mana nih smoke stopper ya? Oke, seperti ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan toolkit RC ini sebagai smoke stopper. Caranya seperti apa? Oke, setelah perjalanan panjang lewat tol ya. Dan di sini Pelatakan sudah buat ya. Jadi ini adalah konektor XT60 female. Dua-duanya female ya. Jadi satu dicolok ke charger. Oke, sudah dicolok di charger dan kita cari. Ini kenapa solder nongol di sana ya?
Nah, di sini ada satu drone. Ini adalah drone Dayton Roma yang air unit O3-nya sudah pindah ke SpeedyBee Mario 5. Oke, ini dicolok ke drone 5 in dan teman-teman perhatikan untuk charger dari toolkit RC, kita pilih power. Dan teman-teman tentukan output voltage-nya mau berapa. Paling aman sih pakai 7,4 ya, karena si Roma ini kan support sampai 6S. Jadi teman-teman bisa pakai 7,4 2S saja. Om, kalau mau coba pakai yang ini Om, 4S berarti 14,8 ya. Jadi kita bisa ganti di 14,8. Oke, 14,8 teman-teman lihat, dan maksimum current 5 ampere, dan kita pencet start. Jika drone menyala dengan normal, otomatis tidak ada short di drone tersebut. Tapi kalau ada short, otomatis power nggak akan masuk ke FC. Inilah fungsi dari power yang ada di charger toolkit RC. Penggantinya smoke stopper ini. Jadi teman-teman kalau mau invest di charger ini, banyak banget sih manfaatnya ya. Jadi teman-teman nggak perlu beli smoke stopper seperti ini. Oke, kalau udah selesai, kita pencet stop. Dan otomatis suplai power ke drone sudah nggak ada. Jadi teman-teman harus bikin atau reverse battery polarity. Wow, itu warning aja sih ya, cuman harusnya sih nggak ada masalah. Oke, sebentar. Oke, bukan, kita pencetakan ini, coba lagi di power, start. Oke, 14,74, ternyata ampernya nggak nyampe 5 ampere ya, jadi dia cuman butuh power di bawah 1 ampere, 1 ampere lah, 0,1 ampere. Oke, di sini keterangan ada muncul detik, 20 detik power mode. Ya, di sini settingannya 14,8 di 5 ampere. Aman sih. Oke, dan di stop. Nah, kenapa tadi ada muncul warning seperti itu? Kalau nggak paham sih. Cabut. Nggak ada masalah kok. Ini yang agak serem ya guys. Oke, ini sudah beres. Kita demokan di mode power. Jadi kalau teman-teman belum ada yang paham apa sih itu power ya, jadi teman-teman bisa kasih power ke apapun, mau drone 2S, 1S, bisa menggunakan charger smart multi talent smart charger produk dari toolkit RC dengan tipe M6 AC. Ini bikin sendiri guys, jadi teman-teman bikinnya agak panjang, sekitar 1 meter, panjang banget tuh. Karena chargernya lumayan jauh, jadi biar nggak terlalu jauh, jadi pilot nakal kasih kabelnya yang lumayan panjang. Nah, selesai itu dicabut. Oke, untuk cas baterai yang lain, teman-teman pasti mempertanyakan nih, oh untuk cas baterai Li-ion menggunakan mode apa? Li-ion zaman now ya, dengan angka C yang lumayan gede, teman-teman bisa pakai mode lipo aja. Oke, di sini colok. Nah, ini sedang dicolok baterai Li-ion. Ini produk dari Thunder X. Ini baterai 6S 1P, yang pasti 6S di 22,2 volt. Di 25 ampere. Oke, mulai cas, dari pencet tombol bulat. Ini sudah di lipo. Oke, charge-nya auto, mode charge, and voltage 420. Charge current karena ini 2,5 ampere. Kalau teman-teman tidak buru-buru, teman-teman bisa setting lah ya di 1,5 ampere atau pakai 2 ampere. Oke, ini buat contoh aja, dan kita mulai klik start. Setelah klik start akan muncul notif seperti ini, charge to 25,20. Jadi dimention lagi sama smart charger ini. Oke, ini mulai proses pengecasan, dan kita lihat perselnya di 4,1, 4,1, ya ini sekarang masuk 4,2. Jadi kenapa baterai FPV itu wajib ya, konektor ST60 dan konektor balancer wajib masuk bersamaan. Kalau ini nggak dicolok, otomatis bakalan baterai ini bisa meledak. Oke, kita lihat untuk internal resistance sel 145, sel 246, sel 349, sel 450, sel 547, dan sel 647. Ini sehat banget nih baterainya. Jadi angka timpangnya nggak terlalu jauh ya untuk di angka internal resistance ini.
Oke, setelah itu kembali ke awal ya. Ini fan-nya mulai nyala, teman-teman bisa lihat. Nah, suara fan-nya kedengaran guys. Oke, jadi fan-nya otomatis bakal menyala sendiri. Oke, kalau mau berhenti di tengah jalan, teman-teman punya tombol bulat dan atau mau ganti current, nggak jadi ya, nggak butuh cepet-cepet ya, teman-teman bisa turunin di mungkin 1 ampere ya, jadi casnya santuy aja. Tapi kalau nggak jadi cas, teman-teman bisa ganti ke stop. Oke, jadi ini ulasan dari pilot nakal untuk produk terbaru dari Toolkit RC dengan tipe M6AC. Yang pilot nakal kasih judul Multi Talent Smart Charger. Jadi bisa jadi power, bisa tes receiver, bisa tes ISC, dan bisa cas baterai produk DJI. Keren banget kan? Untuk connect apa ya, hub atau konektor atau portsnya buat ngecas baterai DJI, ditunggu aja. Nanti penakal kasih info. Oke, buat teman-teman yang suka video ini, teman-teman jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Untuk kisaran harga ini nggak nyampe 1 juta sih kayaknya untuk charger dari Toolkit RC ini. Biar pastinya ditunggu aja di lapak lokal, atau teman-teman kalau nggak sabaran bisa langsung masuk ke website Toolkit RC dan langsung check out di website Toolkit RC. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya yang pasti di channel Pilot Nakal FPV. Ini udah mati nih guys, jadi dicabut aja ya. Jadi kalau cas baterai Lion pakai aja LiPo, karena Lion sama LiPo sama-sama full di 420. Jadi teman-teman bebas sih mau pakai Lion atau LiPo. Duh, susah banget ya. Nah, ini butuh nggak Om? Nggak perlu sih. Ini buat cek baterai. Kalau teman-teman mau cek berapa voltase baterainya masih full atau udah habis, tinggal colok aja semua ke sini, nanti kelihatan kok di tampilan yang tadi ya perselnya berapa. Ini anak isi 2 in, tombol simple 4 ya. Kemungkinan untuk lecek atau rewel seperti scroll itu minim banget ya. Hampir mungkin nggak ada. Oke, ini selesai. Teman-teman cabut aja powernya. Nah, yang terakhir biar nggak ketinggalan. Nih, biar bisa jadi input. Colokin aja. Ini yang dinamakan input power DC maksimal 300 watt. Jadi teman-teman punya baterai yang Lion dengan kapasitas besar 5.000, 8.000 atau 10.000, teman-teman bisa jadikan input power charger ini. Jadi nggak usah butuh cari listrik lagi, tinggal kasih input power dari baterai, yaitu arus DC. Simpel kan? Oke, see you next video. Pamit, thank you, save life, and ciao.